Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isa Anggoro dari Prodi Teknik Industri dengan NIM 1211919 dari kelas C Institut Teknologi Sumatera. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi atau penjelasan materi untuk Studium Generale yang berjudul Publication Process. Yang pertama ada siklus penerbitan. Jadi yang pertama itu menyusun dewan redaksi. Kemudian meminta dan mengelola kiriman. Dan yang ketiga ada mengelola tinjauan sejawat. Yang keempat ada menghasilkan pengajuan yang diterima. Lalu yang selanjutnya mempublikasikan dan menyebarluaskan. Dan yang terakhir ada mengarsipkan artikel dan mempromosikan penggunaan. Jadi ini adalah 6 hal siklus dari penerbitan. Kemudian ada research matrix. Dari sub modul research matrix ini ada cheat score atau citasi score gitu. Cheat score ini adalah metrik jurnal yang diterbitkan oleh Scopus. Metrik ini diterbitkan tiap tahun untuk menjelaskan posisi jurnal pada tahun sebelumnya. Misal, cheat score 2017 terbit di bulan Mei 2018. Cheat score 2016 terbit di tahun 2017. Dan seterusnya. Bahan baku cheat score masih sama dengan jurnal impact factor, yakni jumlah sitasi dan jumlah artikel yang terbit pada kurun waktu tertentu. Kayak Introduction to Journal Impact Factor dan H-index. Impact indicator merupakan indikator utama untuk mengukur secara kuantitatif kualitas sebuah jurnal. Paper risetnya penelitian yang menulis paper tersebut, dan bahkan institusi di mana mereka bekerja. Impact factor jurnal adalah ukuran seberapa sering rata-rata artikel pada sebuah jurnal telah disitasi pada tahun tertentu. Ya, jadi tentunya ya semakin ketika kita menulis lalu kita mempublikasikan sebuah jurnal gitu. Tentunya semakin sering jurnal kita dikutip oleh orang lain, itu akan meningkatkan impact factor atau yang bahasa Indonesia ya berdampak, faktor yang sangat berdampak untuk kehidupan di dunia ini. Selanjutnya adalah cara menggunakan cheat score, citasi score gitu. Yang pertama, tentukan judul serial mana yang akan dibaca. Ya, dalam menggunakan cheat score itu, ya tentunya kita harus mengetahui dulu kan, apa itu jurnal yang kita ingin baca agar mudah untuk kita mencarinya. Lalu ada kategori mata pelajaran yang relevan. Ya, di dalam mencari jurnal tentunya pasti harus relevan dengan kehidupan sekarang. Karena kalau tidak relevan ya jurnal kita tidak akan dibaca oleh orang lain itu kan. Yang selanjutnya, apakah itu menerbitkan artikel yang relevan dan berdampak? Balik lagi ke sebelumnya, kalau
artikel kita sangat berdampak, akan meningkatkan impact factor, dan juga semakin banyak orang membaca artikel kita atau mengutip artikel kita, artinya semakin besar skornya. Selanjutnya adalah bagaimana peringkatnya terhadap pesaing. Apakah saya mengenal penulis, editor, dan reputasi mereka? Ya, tentunya di dalam jurnal pasti ada penulisnya, editornya, dan di situ kita bisa mengetahui reputasi dari penulis itu. Selanjutnya, di mana tempat mempublikasikan penelitian saya. Ya, kita setiap menulis sebuah jurnal, alangkah lebih baiknya untuk kita publikasikan agar jurnal yang telah kita tulis, penelitian yang telah kita lakukan itu dilihat atau dibaca oleh orang lain yang tujuannya adalah bermanfaat untuk orang lain. Selanjutnya, apa persentil atau kuartil dalam kategori subjek yang relevan? Ya, balik lagi, subjek atau penelitian kita itu harus relevan dengan apa yang terjadi saat ini. Lalu adalah apakah judul serial memiliki nilai absolut di atas misal 5. Selanjutnya, pamerkan hasil penelitian kita dengan judul relevan yang lebih luas dan sebagai bagian dari rangkaian metrik. Sebutkan di CV atau LinkedIn. Jadi ya, penelitian kita itu terfokuskan gitu. Jadi sehingga orang itu mudah untuk mencari jurnal atau tulisan yang dia inginkan. Misal di sini disebutkan ada pembatas di suatu tempat gitu kan. Selanjutnya adalah menemukan jurnal yang tepat. Finding the right journal. Yang pertama, menggunakan matriks yang paling relevan untuk membantu Anda memilih jurnal yang tepat. Ya, contohnya seperti ini. Kalau kita ingin mencari suatu topik jurnal gitu kan, tentunya ya ketika kita mencari jurnal itu misal di suatu tempat pencarian jurnal, itu ya tentunya yang paling relevan dengan topik yang akan kita bawa ya. Nah, dari topik yang kita tulis yang paling relevan itu akan memudahkan kita menemukan jurnal yang tepat. Lalu menggunakan AI untuk mencocokkan abstrak Anda dengan jurnal yang tepat. Dimana ya sekarang ini yang dunia serba digital, artificial intelligence sudah semakin pintar dan kita dapat menggunakan AI untuk membantu kita dalam mencari jurnal yang tepat untuk kita baca dan sesuai dengan topik yang kita inginkan. Dengan cara mencocokkan abstrak kita dengan jurnal yang nantinya akan dicari oleh AI tersebut. Kemudian ada etika. Ya, balik lagi, etika itu di dunia ini menurut saya itu sangat penting dan sangat-sangat krusial atau fundamental. Karena ya misal tulisan kita sudah baik gitu kan, sudah seharusnya ini adalah tulisan yang berdampak besar bagi masyarakat. Namun ketika etika kita tidak ada, etika kita kurang gitu kan, tidak ada seorang pun yang akan membaca artikel kita. Plagiarisme adalah penjiblakan yang disengaja
dan sesudah 2 kali 24 jam berita surat kabar tersiar, maka seseorang dapat mengambil alih dengan syarat harus menyebutkan sumbernya. Ya, plagiarisme atau jiplak dengan sengaja itu adalah etika yang kurang. Salah satu contoh etika yang kurang itu yaitu menjiplak karya orang lain, benar-benar jiplak, copy paste sengaja gitu, tidak ada diparafrase atau apa. Itu adalah salah satu contoh dari etika yang kurang baik. Plagiarisme juga tidak mengacu kepada hasil karya tulisan saja, melainkan juga hasil karya musik, desain, dan lain-lain. Kemudian adalah plagiarisme sulit untuk didefinisikan dengan cara yang tepat. Ya, plagiarisme itu ya baik lagi itu adalah menjiplak karya orang lain tanpa diubah, tanpa menambahkan ide original kita, yang akan merugikan sang pencipta pertama. Kemudian adalah pada tingkat yang paling sederhana ini adalah menyalin teks dari penulis lain dan menggunakannya seolah-olah itu milik mereka sendiri. Ya, itu adalah salah satu etika yang tidak baik dan tidak seharusnya dicontoh oleh seorang penulis, karena itu kita adalah seorang penulis dan seharusnya ya kita tahu gitu ketika kita menulis, ketika kita membuat suatu karya, kemudian karya kita dijiplak oleh orang lain lalu diakuisisi gitu oleh mereka yang cuman menjiplak karya kita, itu akan sangat-sangat merugikan bagi sang penciptanya. Selanjutnya adalah jenis plagiarisme. Jadi yang pertama adalah literal copying, yaitu memproduksi sebuah karya kata demi kata di keseluruhan atau sebagian tanpa izin dan pengakuan asli sumber. Yang kedua adalah substansial copying, yang dikopi bahan penelitian, proses, tabel, atau peralatan. Parafrase, memproduksi seseorang ide orang lain sementara tidak menyalin kata untuk kata tanpa izin dan pengakuan dari sumber aslinya. Oke. Selanjutnya adalah text recycling. Memproduksi bagian dari suatu karya penulis sendiri dalam makalah dan mengirimkannya kembali untuk publikasi sebagai kertas yang sama sekali baru. Jadi kemudian ada cara menghindari plagiarisme. Yang pertama adalah melakukan pengutipan yang benar. Jadi ketika kita membuat statement dan kita ingin mengutip dari seseorang, tentunya kita harus benar dan sesuai dengan aturan yang ada. Yang kedua ada atribusi yang benar, mengelola hak cipta, dan yang terakhir adalah mengelola hak cipta. Oke, selanjutnya adalah cara mempublikasi atau how to publish. Good manuscript berada dalam ruang lingkup. Selidiki semua jurnal kandidat dan cari tahu tentang tujuan dan ruang lingkup, jenis artikel yang diterima, jumlah pembaca, topik hangat saat ini dengan melalui abstrak publikasi terbaru. Etika publikasi,
Hindari plagiarisme karya orang lain. Hindari beberapa publikasi dari karya yang sama. Jangan pernah mengirimkan naskah Anda ke lebih dari satu jurnal sekaligus. Kutip dan akui karya orang lain dengan tepat. Hanya cantumkan rekan penulis yang memberikan kontribusi besar. Demikianlah penjelasan dari saya. Kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.